Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Anggit Prada Harnum dengan nomor induk mahasiswa 2501000244 dari program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, jadi saya akan membuat video UAS untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Aset dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Zulkarnaini Sos MSI. Selamat menyaksikan video saya. Baik, jadi masuk pada soal yang pertama yaitu mengapa penting mempelajari manajemen aset. Nah, jadi menurut saya manajemen itu tuh penting banget karena aset yang dimiliki itu kan sebenarnya uang negara juga. Jadi apabila pengelolaannya salah-salan, kita akan merasakan kerugian tersebut. Banyak kasus gedung terbengkalai, kendaraan dinas tidak terawat, atau tanah pemerintah malah dikuasai pihak lain. Itu tuh biasanya karena pengelolaan asetnya kurang diperhatikan. Nah, dengan belajar manajemen aset, kita jadi paham bagaimana cara menjaga, menggunakan, dan memanfaatkan aset supaya tetap berguna dalam jangka panjang. Jadi bukan cuma dipakai, tapi juga dipikirkan bagaimana aset itu bisa memberikan manfaat maksimal untuk pelayanan masyarakat. Nah, baik, selanjutnya yaitu pertanyaan yang nomor 2. Kenapa banyak kasus salah urus aset sebenarnya dimulai dari salah kelola? Jadi kalau saya lihat, kebanyakan masalah itu muncul karena dari awal pengelolaannya memang sudah tidak rapi. Misalnya pendataan aset yang tidak lengkap, dokumennya hilang, atau tidak ada pengawasan yang jelas. Akhirnya, aset jadi susah untuk dikontrol. Kadang ada juga yang menganggap urusan aset itu hal sepele, padahal impact atau dampaknya besar juga. Karena salah sedikit saja, aset bisa rusak, hilang, atau bahkan sengketa. Belum lagi kalau ada oknum yang menyalahgunakan wewenang. Jadi menurut saya, salah urus aset itu sebenarnya akumulasi yang salah kelola dan dibiarkan terus-menerus. Dan yang terakhir nomor 3 yaitu ada 3 langkah menuju good governance aset daerah. Dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu inventarisasi aset. Menurut saya, ini hal yang terdasar karena pemerintah harus tahu dahulu aset apa saja yang harus dimiliki. Kalau data tidak jelas, nanti pengelolaannya juga akan pasti berantakan. Yang kedua adalah legal audit. Jadi aset harus dicek status hukumnya, apakah aman atau masih bermasalah. Contohnya seperti tanah yang belum bersertifikat, itu rawan sengketa kalau tidak segera diurus. Lalu yang ketiga, optimalisasi aset. Artinya, aset yang ada jangan hanya didiamkan, tetapi harus dimanfaatkan dengan baik. Misalnya dipakai untuk pelayanan publik atau kerjasama yang bisa menambah pendapatan daerah. Jadi aset ini benar-benar produktif dan bermanfaat. Baik, sekian hasil video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terdapat perkataan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.